Saya mau jujur dengan Bapak Ibu, saya tadi chat Ibu pagi-pagi, boleh nggak hari ini saya nggak usah ngomong. 1 bulan terakhir ini, saya mungkin nggak lama-lama. 1 bulan terakhir ini saya ngalami banyak hal yang buat saya cukup mengerikan, menyedihkan dan saya menyadari sekian hari terakhir saya merenungkan itu dan saya menemukan satu kata bahwa seringkali ketidakberanian hati kita untuk menampung hati Tuhan itu membuat kita membatasi waktu Tuhan ingin mencurahkan banyak hal. Khususnya di masa yang baru ini. Kejadian ini bermula sekitar 1 bulan ke belakang ini saya ngalamin pengalaman yang aneh. Sejujurnya saya nggak berani khotbah, saya nggak berani WL nyanyi nyembah pun sejujurnya saya hampir nggak berani. Termasuk sampai tadi pagi saya kebangun, saya doa nyembah. Saya tidur lagi, saya coba tidur, di tengah tidur pun saya melek, saya lihat diri saya. Sampai saya akhirnya memutuskan turun ke bawah, saya nyalain keyboard, saya nyembah Tuhan. Saya lihat Tuhan hadir dan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dan semua bermula gara-gara 2 bulan terakhir ini saya buat cukup banyak trip ke kota-kota, ke provinsi-provinsi. Dan pengalaman yang cukup mengerikan adalah waktu saya pergi ke Ambon dan terakhir ke Medan. Medan dan ke enggak ada sebelah Medan tempat di satu kota depannya Siantar, sorry. Saya punya pengalamannya terjadi adalah setiap kali saya datang ke satu tempat, Tuhan hadir dan pengalaman yang paling jelas adalah waktu di Medan kami buat KKR, hampir 500-an orang yang datang kemarin. Itu setelah 1 tahun KKR terbanyak yang saya datangi dan hadiri. Dan ada pengalaman aneh Bapak Ibu. Itu semua berlanjut sebenarnya kejadian itu berurutan. Dan sebenarnya itu cukup menyiksa batin saya sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang penyembah. Yang mengganggu adalah waktu di tengah nyembah, waktu teman-teman lead penyembahan dan hadirat Tuhan turun sangat kuat. Semua orang di jamaah Tuhan dan saya nunggu di pinggir mimbar. Saya pegang mic sementara teman-teman nyembah dan satu titik itu Tuhan hadir sangat kuat. Dan begitu saya pegang mic, saya di depan begini, saudara saya yang sedang di depan begini. Dan waktu saya mulai buka mulut saya, tahu-tahu Tuhan hadir dan saudara tahu yang terjadi. Begitu Tuhan hadir, yang dia kerjakan adalah dia tahu-tahu pakai jubahnya dan dia tutupi dirinya. Sementara dia ada di samping saya. Dan itu saudara 5 menit, 10 menit saya nggak bicara apapun. Karena saya menyadari di hatinya ada sesuatu hal yang sangat mengerikan, yang buat saya, buat kemanusiaan kita ini jadi nggak tahan dengan hati yang seperti itu. Ada sebuah sakit, ada sebuah kerinduan, ada sebuah sakit tapi dia harus tetap peluk di situ. Hatinya dilukai, hatinya tidak diinginkan, hatinya tidak dimengerti. Sebagian banyak orang ingin sebuah kehidupan yang normal seperti kebanyakan kita. Kita menginginkan sebuah kehidupan yang lebih baik, sesuatu yang lebih lega, pressure yang lebih tenang, peperangan yang lebih santai, sebuah beban yang lebih ringan dan di situ dengan keadaan dunia, keadaan bangsa, keadaan seluruh gereja, seluruh mesbah di seluruh dunia yang semakin mengerikan, keadaan yang mungkin makin gak jelas, di situ Tuhan harus tetap stay, sementara hati kita yang makin ingin semuanya cepat selesai ini, khususnya hati saya bicara dengan hati saya. Di situ Tuhan harus stay di situ dan dia harus tetap ada di situ dan harus memutuskan untuk tetap bersentuhan dengan hati yang seperti itu. Ada satu ayat hari itu Stefanus sempat sebutkan di kisah para rasul. Di hati yang terdalam dari banyak orang Israel, di hati mereka yang terdalam, mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Dan tanpa sadar hati yang seperti itu yang terus menerus ada. Dan setiap kali bangsa Israel itu dibawa lewat tempat demi tempat, poin demi poin, mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban. Di dalam hati yang terdalam, teriakannya, renungannya,
bisikannya yang terdalam di hati orang-orang setiap manusia. Dari orang Israel itu teriakannya cuma satu, gerutuannya cuma satu, desahnya yang terdalam itu teriakan cuma satu, aku pengen kembali ke Mesir. Dan bayangkan Tuhan yang harus jalan bersama-sama dengan orang yang punya hati dan perasaan seperti itu setiap saat sampai 40 tahun. Yang sampai saking keselnya sampai mati. Dihabisi di padang gurun. Dan yang terjadi kemarin seperti itu. Saya harus diem sampai 5-10 menit, saya nggak bicara apapun. Pemusik tetap nyembah, pemusik tetap doa. Semua orang tetap dijamah Tuhan. Tapi saya tahu saya sedang duduk bersebelahan, saya sedang berdiri bersebelahan dengan Tuhan. Dan hati Tuhan sedang seperti itu. Sampai pindah ke Siantar. Yang terjadi sama. Saya pergi kemanapun yang terjadi sama. Saya baru selesai acara Bahtera kemarin. Saya pulang, saya drop Bapak Ibu. Saya pulang, saya drop sampai sakit berhari-hari. 3 hari pertama saya demam. Itu nggak ada buka mata sama saya nggak ada. Saya cuma melek, tidur, melek, tidur, melek, tidur. Dan yang terjadi adalah Tuhan datang, Tuhan pergi. Tuhan datang, Tuhan pergi. Saya buka mata saya. Atau tahu-tahu Tuhan datang, saya buka mata saya. Tuhan diem sebentar, lalu dia pergi. Nggak mengatakan apapun 1 bulan terakhir ini. Tanpa pernyataan firman apapun, siap kali disuruh khotbah, kemarin ada acara Bahtera, waktu bikin kelas True Worshipper, suruh bikin kelas Heavenly Worship. Gak ada kata-kata apapun yang keluar, saya nanya ayat, nanya apapun, hatimu seperti apa? Tuhan datang dalam tudungnya, dia tutupi dirinya, setelah itu dia pergi. Saudara bayangkan berhadapan dengan pribadi yang seperti itu. Saya ini orang hubungan. Saya nggak bisa hidup seperti itu. Dan hari itu akhirnya selama beberapa sesi acara itu. Dari acara demi acara yang disampaikan adalah semua catatan khotbah. Saya keluarkan semua di dalam. Tanpa saya bisa ngucapin kata apapun yang dari hati Tuhan sama sekali. Dan saya ngomong ke Tuhan, Tuhan kau tahu hatiku. Nyeseknya. Sakitnya. Dan hari itu Tuhan tahu-tahu sekian waktu sampai kemarin sampai tadi pagi. Tuhan itu cuman buka jendela hatinya mungkin kira-kira 5-10% gak ada. Dia cuman tunjukin sebuah perasaan. Sebuah hati. Sebuah kondisi. Yang tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain. Saudara dan saya harus stepping up. Itu satu area yang Yesus dan saya dan Yesus dan saudara dan saya harus hadapi. Saya mau buka satu ayat dan stepping up itu adalah waktu Yesus harus menghadapi sebuah kenyataan, sebuah fulfilling destiny di mana untuk sampai ke salib, untuk dia menyelesaikan callingnya, untuk ada di salib untuk saudara dan saya dan kita semua. Ada satu area yang dia harus masuki pertama kali. Setelah dia diurapi di Betania, setelah dia makan bersama murid-muridnya, ada satu area di mana dia harus masuki area itu. Sebuah area yang dihindari oleh semua orang. Yang waktu bahkan murid-muridnya datang masuk ke area itu, semua tidur. Sama seperti waktu setelah selesai acara Bahtera kemarin ada sesuatu yang terjadi. Waktu saya menyadari ini, begitu selesai acara Bahtera, waktu badan saya mulai drop, saya menyadari satu hal di roh, di hati, di hidup saya selidiki hati saya. Ada sebuah area baru yang kalau Bapak Ibu pernah main video game, itu ada dunia baru terbuka. Dan engkau mengerahkan semua, engkau mengeluarkan semua pengetahuan, engkau mengeluarkan semua yang saudara. Dan saya tahu itu hampir tidak bisa menggambarkan itu sama sekali. Yang ada adalah sebuah beban yang baru, sebuah pressure yang baru, peperangan yang baru. Di mana saudara dan saya harus menaikkan semua untuk bisa masuk di area yang baru ini. Maafkan saya gak mau lama-lama, mari semua buka di Matius 26. Dan area itu bernama Taman Getsemani.
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia, ini ada kata di sini yang berkata, maka ia maju sedikit. Ia mengambil sebuah jarak, ia mengambil sebuah area. Di terjemahannya berkata seperti itu. Ia maju sedikit, dia stepping up, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sekiranya mungkin. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga saja 1 jam dengan aku? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Hari itu terjemahannya berkata seperti ini. Lalu dia mengambil a short distance away. Dia stepping up. Dia masuki area. Dia harus naik di anak tangga pertama yang dia harus naiki untuk sebuah fulfilling destiny. Sebuah destiny yang harus diselesaikan. Ada satu area, ada satu tempat, ada satu tangga. Itu tapak pertama, yaitu Getsemani. Tempat pemerasan minyak. Dan kalau Bapak Ibu baca, begitu Tuhan maju satu langkah. Dan yang terjadi dengan di pribadi Tuhan adalah dia overcome with grief. Ada sebuah kesedihan yang tahu-tahu, ada sebuah area, ada sebuah kegelapan yang tahu-tahu muncul. Dan di area itu semuanya memang abu-abu. Tapi yang terjadi di tengah semua kondisi seperti itu, waktu Yesus datang, waktu dia berlutut, bersujud, dia berdoa, ada di area ini tidak ada pilihan lain selain saudara dan saya memutuskan untuk jalan sama-sama seratu. Sejujurnya saya nggak tahu mau menyampaikan seperti apa, karena bahkan sampai tadi pagi saya lihat Tuhan yang sama yang datang di ruang tamu saya masih dengan berselubung dan dia tidak mengatakan apa-apa dan cuma nunjukin hatinya yang berkata, nah ini area yang kau harus stepping up. Sebelum fulfilling destiny, ada area yang saudara dan saya harus stepping up. Yang tidak ada pilihan lain, yang dimana perkataan Tuhan Yesus cuma satu, kehendakmu yang jadi hidupku. Kehendakmu yang jadi hidupku, kalau boleh, sekiranya mungkin cawan ini lalu. Tapi hari itu Yesus memutuskan tak minum. Dan hari ini yang Tuhan coba pengen jelaskan adalah, nah itu area yang mungkin gak jelas. Mungkin itu area di mana pikiran, perasaan, kehendak itu semua diaduk begitu rupa. Tapi yang saya tahu, yang seperti Alkitab berkata, pilihan yang terbaik adalah waktu saudara dan saya memutuskan untuk Tuhan, aku mau sepakat, mau stepping up. Karena itu satu-satunya cara untuk fulfilling sebuah destiny. Dan hari ini boleh sebentar saudara, sekali lagi maafkan saya. Cuman ini masa yang sejujurnya buat saya personal gak mudah. Tapi saya tahu ada hatinya yang pengen coba diterjemahkan. Yang seringkali kita susah nerima itu karena apa? Karena kita gak bisa nampung hati yang hari itu dia
pengen coba jelaskan dan curahkan. Karena area itu, area Getsemani atau area permukaan atau area pemerasan minyak, tempat semua itu diperas, tempat semua itu diremukan, itu area yang mungkin tidak akan diinginkan oleh banyak orang. Tapi ini untuk fulfilling sebuah destiny. Hari ini boleh sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan sebelum saya serahkan ke Ibu. Kiarana bakaya sekere TPG.